Jadi, tadi ya, jadi batasnya ini kalau tadi kalau feeling udah dapet, kita pura-pura ngerjain lah ya, yang baik, karena lagi belajar. Jadi batasnya 0 sampai 1. Diujilah sama Sofi dan teman-teman yang lain ya, Hansa. Masukin. Ternyata dimasukin sama Lutfi, misalnya angka 2 nih Pak. 2 dimasukin, ternyata 2, 1 min 2 negatif, kali 2. Berarti ini negatif Pak. Ini positif, ini negatif. Diuji coba ya area. Ternyata karena ini more than 0, lebih dari 0, kita pilih yang positif. Berarti memang benar. W itu nilainya pecahan antara 0 sampai 1. Sehingga benar bahwa kuadratnya lebih tinggi dari dirinya, ya kan? Kalau di atas 1 pasti lebih tinggi yang dikuadratin dong. Oke. Berarti karena memang angkanya saya anggap ya, antara 0 sampai 1 itu Hansa ambil W-nya setengah saja yang paling gampang. Silahkan Anda uji di 1 sampai 4 ini mana yang benar? Jawab. Itu cara mengerjakan soal nomor 15. Randy Raivan dan lain-lain ya. Put? Oke. Ya. Jadi 1 benar nggak, Put? 1 benar. Benar. 1/4 lebih tinggi dari 1/8. Thank you. Randy nomor 2. Bener nggak, Ren? Masukin W-nya setengah, Ren. Setengah lebih dari setengah bagi 3. Bener nggak setengah lebih dari 1/6? Ternyata benar. Ya. Oke. Lalu ini juga benar, lalu ini juga benar. Betul, terima kasih. Salah satu sahabat kita sudah menjawab. Berarti benar semua. Oke, ada pertanyaan sampai di titik ini, teman-teman. Dan soal yang kami kirim, itu ada ralat ya. Mungkin kamu ada sempat bingung tuh, ada satu soal itu yang kita ralat ya. Oke. Aci Eva, paham ya? Oke. Sip, kita lanjutkan. Oke. Benar ya, tidak ada yang ditanya ya, aman ya. Bagus kalau tidak ada pertanyaan. Pokoknya chatting saja. Pak Yan akan menginformasikan tentang proyeksi. Nah, ini basicnya saya kasih tahu ya. Nah, ini nomor 14 ya, sebagaimana yang sudah dikirimkan ya. Oke. Saya coba akan menginformasikan tentang proyeksi. Anda harus paham dalam kaidah proyeksi, terutama yang ada siku-sikunya, maka perbandingan potongannya sama. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan kamu mengerti nanti kalimat saya. Nah ini kotak-kotak, ini A, ini B, ini C. Anda tahu kan ini 6, ini 8, pasti CB-nya 10, karena segitiga siku. Tiba-tiba saya membuat proyeksi begini. Saya pangkas ininya. Saya pangkas sehingga memiliki perbandingan ininya 2, ininya 4. Lihatin. Katakanlah saya CO. CO-nya 2, OA-nya 4. Maka harus dipahami, kalau ininya memang siku-siku, Arisa dan teman-teman, di bidang yang di hadapannya, garis yang di hadapannya, ya, nih, garis ini, maka itu memiliki perbandingan yang sama. Ini 2, dan ini 4. Tani, Cek kan nungguin. Nah, betul ya. Oke. Salam ke ibunya ya. Oke, nggak apa-apa. Didoain. Ini namanya 2X, ini 4X. Jadi Hansa dan teman-teman Reni, bukan berarti C ke Z-nya itu 2 nilainya, karena 2 itu kan C ke O. C ke Z-nya itu 2X. Oke. Sip. Ya, maka seolah-olah ini mau bilang bahwa ini adalah 6X yang nilainya 10. Paham ya? Berarti X-nya 10/6. Sehingga kalau ditanya berapa BZ, ya sudah 10/6 dikali 4. 40/6. Kenapa? Karena BZ-nya 4X. Kalau CZ 2X.
Mudah-mudahan kamu mengerti maksud saya ya. Sama halnya ketika proyeksinya ditarik ke bawah. Nih, lihatin sini. Set. Ini 2X nih itu. Jadi dia memiliki perbandingan 2X juga, Pak. Tapi jangan pakai X, 2Y lah ya. Karena X-nya udah terpakai di atas. Ini juga 4Y. Nilai aslinya dia 8. Nah, begitu ya. Sehingga 6Y adalah 8. Berarti Y-nya dapat 8/6. Sehingga kalau ditanya, katakanlah ininya adalah bilangan baru, misalnya P, berapa PB, Pak? Maka PB-nya adalah 4Y. 4 kali 8 divided 6 ya. Berarti 32/6. Itu contoh proyeksi. Bisa dipahami ya sampai sini. Oke? Kedua, saya mau cerita ya ini. Proyeksi, oke, dalam soal. Dalam penerapan soal ya. Nih. Coba kamu jawab mana yang benar. Ini ada soal seperti ini. Nah, lihat soalnya. Pegang pensil ya, pulpen ya, kertas ya. Pokoknya pegang lah ya. Nah, ini lalu ini lalu ini. Oke. Nah, teman-teman yang baik ya. Ini siku-siku ya. A, B, C, D. Pertanyaannya, perbandingan luas ABD dibagi ABC. Jika AD sama dengan 3 dan DC sama dengan 6. DC 8 deh. Tuh, silakan. Cukup jelas ya. Tuh. Oke. Silakan dijawab. Soalnya seperti itu. Optionnya saya buat ngarang ya. A, B, C, D, E. Nanti chatting ya, silakan chatting. Kamu udah berusaha nanti ya. Oke. 3/11, 8/11, 8/3, 3/8, atau tidak bisa ditentukan. Warna-warni ya soalnya, imut-imut. Nah, DC sama DA yang diketahui ya, AD3. Dan ini DC8, walaupun gambarnya tidak representatif banget ya. Oke. Oke, bagus ya. Sip. Terima kasih sudah ada yang menjawab ya. Oke. Oke. Ayo lanjut, silakan. Ada lagi enggak? Ingat ya, luas ABD alas kali tinggi bagi 2 kan? Lalu luas ABC alas kali tinggi bagi 2 juga. Nah, silakan. Atau boleh dengan option yang lain juga, Bu. Oke, akhirnya kamu paham ya, yang udah menjawab ya. Meralat ya. Bagus, memang begitu pemahamannya ya. Oke, teman-teman yang lain, silakan. Sini sudah ada 4 orang yang merespon. Oke, alhamdulillah. Ada 4 yang benar. Begini, teman-teman. Luas ABD, alasnya AB, tingginya itu. Nah, kamu namai, kalau nggak tahu ya dinamain aja. Ini T1 ya. Ini T2. Nah, ini T2. Tinggi 1, tinggi 2 ya. Bagus. Sudah berusaha bagus ya. Sip. Jangan kebalik, awas ya. Luas ABD itu yang kecil ya. Jadi pasti perbandingannya atasnya pasti lebih kecil dari bawahnya ya. Karena ABD lebih kecil ya.
Nah, ABD dibagi ABC. Randy tahu luas itu alas kali tinggi bagi 2. Dan Randy juga tahu alasnya AB semua. Setengah kali AB kali T1. Yang kedua, ABC juga sama. Setengah kali AB kali T2. Setengah kali AB itu kan udah pensiun ya, karena sama. Kita coret veda ya, teman-teman. Maka T1 divided T2. Jadi intinya kamu cuma bandingin T1 banding T2. Kamu sudah tahu ada namanya proyeksi. Nah, ini tarik sini nih, Nak. Nah, tuh, dapat. Jadi, Anda saya yakin tidak begitu bingung. Di sini, Nak, proyeksinya. Itu memiliki 3X. Paham? Sesuai batas D ini loh. Tek, 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 tuh. Yang atas saya proyeksikan ke kanan. Stop tuh di situ. Kalau lanjut beda lagi. Nanti yang 3X itu yang sebelah sini. Nah, nih yang 8X. Tapi kan saya butuh ini ya. Nah, hanya butuh yang ke bawah saja karena saya butuh tinggi, Bos. Itu 8X. Karena tidak benar-benar nilainya 8, dia hanya sebuah perbandingan. Dan kamu tidak tahu ya, nilai tingginya dari ABC itu, yang dari C ke bawah itu, katakanlah C ke O, itu nggak tahu nilainya berapa, makanya pakai X saja. T1-nya 3X, T2-nya 8. Salah kalau begitu, kalau 8, Pak. 8 itu kan hijau doang, Pak. T2 itu kan sampai ke bawah, Pak Yan. Berapa? Jadi 11X ya. Oke, muji-muji ketelitian ya. 3/11 karena X-nya kita ini. Untung pertanyaannya perbandingan, bukan berapa luasnya. Tapi kalau pertanyaannya berapa luasnya, fix jawabannya pasti E. Ya, mudah-mudahan kamu paham. Karena memang kalau ditanya berapa luas, harus tegas berapa alas. Nah, ini kan alasnya nggak tahu. Nah, kalau perbandingan kan boleh saja. 3/11 itu, saya ulangi ya, adik-adikku, bukan berarti, nggak apa-apa. Hari ini dibolehkan ya off kamera semua. Sip. Oke. Kecuali Pak Ian aja pakai wajah palsu ya. Artinya 3/11 itu bukan berarti luas ABD-nya 3 ya teman-teman, dan luas ABC-nya 11. Bisa saja dia 6/22 dan seterusnya dan seterusnya. Maka pertanyaan perbandingan bisa dijawab. Ya. Paham? Sip. Nah, sekarang dari teori ini, saya kasih tahu ya. Nih, dari teori ini, pertanyaannya berapa EF? Nikmat banget soal ini. Butuh apa supaya EF ketemu? Tiba-tiba yang pertama bilang AB 16. Jebret. Nah, dari sini ke sini 16. Yang sudah jawab boleh chatting ya. Nah, untuk disesuaikan nantinya. Oke. Dengan data 16 ini harus kamu tahu. Kamu itu akan dapat BD. Karena dia sebuah Pitagoras. Dapat BD-nya. Setelah itu bingung. Kamu dapat juga luas yang ini. Luas ABD. Tapi kamu tidak pernah dapat berapa EF. Kenapa? Karena kamu tidak tahu proyeksi ininya. Dari A ke D itu. Ini berapa ini Pak ini? Nggak tahu. Ngerti? Dan kamu tidak tahu berapa AE, B luasnya. Nah, berarti data 1 tidak cukup. Harus dipahami ya. Berarti yang pertama tidak cukup. Oke, mudah-mudahan kamu mengerti maksud penjelasan Kak Ian Hadi Kalamullah ini. Oke, saya hapus. Oke, Pak. Kayaknya digabung. Nggak begitu pikirannya. Kamu berusaha dulu. Apa? Bagaimana kalau saya only pakai yang kedua? Gitu cara mengerjakannya. Ya, kamu latih nih, masih ada beberapa hari ya. Tipe-tipe kayak gini. Kalau yang kedua berarti BC-nya 0. Mantap. Ini sebenarnya tahu nggak? Ini gabungan kelas 6, kelas 12, dan kelas 3 SMP.
Jadi dalam satu soal, ya, kelas 6, ada ini kalau kamu lihat, karena di sini ada kata sejajar, AD sama BC sejajar, maka ini namanya kesebangunan. Sudut ini sama dengan sudut ini, gara-gara sejajar. Siapa sejajarnya? DA sama dengan BC. Nah, ini sejajar sama ini. Sehingga teman-teman yang baik, BE itu sama dengan DE perbandingannya. Perbandingannya tuh begini maksudnya. Ini kan 6 banding 12. Berarti diduga ini juga 6 banding 12, tapi pakai X. Maksudnya ngerti nggak kamu? Memiliki perbandingan yang sama gitu, setengah. Jadi kalau ini X, yang atas 2X. Pak Yan suka sekali nulisnya 6X sama 12X. Sama nanti dengan ini juga deh. Ini 2Y, ini Y. Intinya kan perbandingannya EC dengan EA itu sama dengan CB banding DA. Makanya ada X-nya. Oke? Clear sampai sini? Jadi nggak harus angka 6 ya, saya ulangi ya. Itu ngarang aja ya. Ini bolehlah saya X saja lah. X sama 2X, boleh. Intinya perbandingannya 6 banding 12. Lah, kalau sudah ketemu ini adalah X dan ini adalah 2X, kan batasnya di sini, Bos. Diproyeksiin. Mau proyeksi ke kanan silakan, ke kiri silakan. Ke kiri aja, Pak. Nah, lihatin. Berarti seolah-olah adik-adikku yang berbahagia, yang berbahaya, ini tuh X. Ini punya 2, indah sekali kan? Berarti ini tuh ada 3X. Yang value aslinya 12. Loh, berarti X-nya saya dapat 4. X itu dari mana, Pak? Dari sini ke sini. Berarti sama dengan EF. EF itu sama dengan INU. Nah, ini nih. Ini nih. Berarti EF-nya nilainya dipastikan 4. Oh, artinya dengan data nomor 2 saja cukup. Berarti ada yang jawab B tadi benar gitu, ya. Ngerti? Itu kalau kamu pakai EB sama ED. Ini saya simpan. Ini saya simpan ya. Sekarang kamu protes, Pak. Saya nggak mau pakai EB sama ED. Saya maunya CE, Pak. Saya maunya CE sama EA, Pak. Nah, lihatin. Tadi kan, ini kan 6 nih. Ini 12 kan. Yang dimaksud sebangun tuh segitiga AED sama BEC ya, teman-teman. Ini nih yang saya arsir nih. Ini sebangun nih. Kayak dasi kupu-kupu itu loh. Nah ya. Nah, sekarang gini. Saya pakai yang ini sehingga apa? Ini yang 1, ini yang 2. Dipahami nggak? Paham. Tapi pakai X. Proyeksinya ke kanan apa ke kiri? Ya ke kanan kalau yang kayak gini. Kalau ke kiri nanti nggak dapet yang ininya kemana kan? Tuh. Ke kanan tuh artinya ke sini nih. Nah gitu loh. Jadi si ini yang 2X. Wih, ini. Ini 2X. Yang ini yang X. Ini batasnya. 3X nilainya 6. X-nya nilainya 2. Sementara FE itu senilai dengan yang 2X, Bos. Berarti FE-nya 2X. FE. 4 juga kan? Karena X-nya 2. Sama dengan yang tadi. Artinya tanpa kamu gabungkan, jawaban B itu Hansa sudah mewakili. Itu jika pakai CE banding AE. Nah, jika pakai segitiga kecil. Ya. Jika pakai segitiga kecil. Dah tuh ya. Oke, sip. Oke, alhamdulillah. Ziad, Tarisa ya, Sofi, Suna. Oke, sip. Oke, saya simpan yang ini ya, teman-teman yang baik. Jadi yang baru bergabung,
Kita mulai dari nomor terakhir. Nah, teman-teman, kemarin kamu sudah menerima yang ini kan soalnya? Sudah dicoba barangkali, dan pasti nggak ketemu kalau yang soal kemarin. Soal kemarin itu, siapa yang pegang, yang di grup itu 95%. 90%. Salah, diganti 75%. Oke ya, sip. Jadi kalau 75% ada jawabannya. Kalau kemarin pakai 90% ada jawabannya, betul, tapi tidak ada di A, B, C, D, E-nya, tentu saja. Artinya di F, kamu bikin jawaban sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa saya ngotot? Karena ini basisnya simulasi tahun 2023. Jadi kalau kamu buka websitenya BP3 itu ada ya, cuman kita ubah dikit-dikit aja ya angka-angkanya ya. Silakan kamu cobain tuh, di situ ada 7 set, kamu harus ada, dan ada jawabannya juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang tentu saja kalau dengan ini jawabannya berbeda karena ini dimodif ya. Di sini ada kadidik lagi kan, di sana nggak ada kadidik ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini namanya perbandingan istimewa yang disebut dengan porsi. Jadi gini, misalnya kadidik itu satu set soal UTBK PBM itu selesai 8 menit. Sedangkan kalau Kak Jenny karena bukan orang PBM, dia lebih lama, 12 menit baru selesai. Kalau mereka bersama-sama, misalnya saling nyontek, kolaborasi gitu kan, kamu ngerjain nomor 1, saya ngerjain nomor 10 gitu kan, kira-kira selesai berapa menit. Bagi yang baru tahu, pola ini, saya ulangi ya, nggak mungkin 8 tambah 12 bagi 2. Awas ya, nih. Karena 8 ditambah 12 bagi 2 itu, ini Kemal mana nih, kok belum masuk? Sebentar. Oh, udah masuk. Nah, Kemal, kamu cobain ya. 8 tambah 12 bagi 2 itu kan 10 menit. Lah, Kak Didik ngerjain sendiri aja udah bisa 8 menit, lah dibantuin kok 10 menit, ya nggak mungkin. Nah, dan jawabannya pasti harus lebih cepat dari 8 menit untuk satu set soal UTBK. Maka teman-teman harus pahami, ini bermain dengan namanya porsi. Puput, porsi. Lihat nih, porsi makannya. Ya. Nah, porsinya apa? Dibuat, kalau Payan menjelaskan ya, sebenarnya sih nggak usah selama ini sebenarnya ya. Dalam 1 menit, nah dalam 1 menit, Pak Didik itu dapat berapa soal UTBK? Kalau satu setnya itu butuh 8 menit. Maka Pak Didik itu dalam 1 menit baru dapat 1/8-nya. Pak Didik 1/8-nya. Paham ya? Karena 8 menit satu set. Sedangkan si Jenny di menit yang sama 1/12-nya. Sekali lagi, ini dalam 1 menit. Itu logikanya. Kansa, Karisa, dan teman-teman. Oh, berarti di menit yang sama kalau mereka saling berkolaborasi, ya tentu saja dijumlahkan, bos. Ini 24 ya, ini 3, ini 2. 5/24 porsi. 1 minute. Jadi gitu ya. Jadi 1 menit baru dapat 5/24 soal UTBK. Kan disuruhnya 1 set kan? Maka kalau disuruhnya 1 set, ini X berapa menit, ini 1. Nah, kali silang tuh, perbandingan lurus. Atau kalau kamu malas, diperlakukan sama. Supaya jadi 1, sebelah kanan saya kali 24/5. Sebelah kiri juga dikali 24/5. Kan boleh ya, memperlakukan yang sama ya. Berarti X itu 24/5, Dek. 1 dikali 2, ini jadi 1 tentu saja ya. 5 kali 24 dibagi 24 kali 5. Maka kita sudah tahu jawabannya, atau langsung dibalik, 1 set soal UTBK hasil kolaborasi mereka itu selesai dalam 24/5 menit. 1 set atau 100% soal UTBK selesai oleh kolaborasi mereka dalam waktu 24/5 menit. Pertanyaannya, Randy, ini berapa persen? 75%. Artinya
menit 24/5 ini dikali saja 7/5-nya. Karena kan itu punya 100%. Berarti 7/5/100 dikali 24/5. Mudah-mudahan Anda mengerti ya. Ini tuh 3/4 ya. 24 bagi 4 tuh 6 ya. 3 kali 6 itu 18/5 menit. 18/5 itu 3 per 5. 3 menit, 3/5 jadikan detik. 3/5 kali 60. Payan nggak muat pindah ke atas. Jadi, 3 menit, kalinya 60 ya, karena 1 menit kan 60 detik. 3/5, 12 kali 3, 36 detik. Nah, mengerti semuanya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tolong please, kalau mau nanya-nanya silakan. Jadi aslinya Tarisa jawabannya 24/5 menit, nah aslinya. Kalau pertanyaannya satu set soal UTBK 100%. Cuman pertanyaannya tadi yang kemarin itu 90%. Berarti kamu kalikan 90. Yang hari ini saya ralat supaya disesuaikan dengan kunci jawabannya 75%. Nah, berarti C 3 menit 36 duet tiek ya. Mengerti semua? Masya Allah. Sabrina mengerti? Oke. Sina, thank you ya. Ini kayaknya lagi pada duduk santai ya, nungguin maghrib. Masih lama Pak Yan. Oke, lanjut ya ke atas. Sip. Tenang, nanti ke atas semakin lebih cepat. Tenang saja. Karena yang ini udah kita makan. 12 teman-teman. Sudah baca ya? 12. Serabung, walaupun mungkin bahasa redaksinya agak bingung, ya nggak apa-apa, bahasanya begitu ya, kita cuma. Pengusaha berencana menghasilkan keuntungan setelah pajak pada tahun 2022 itu 30% dari penjualan. 30% dari penjualan, pengennya untungnya. Misalnya genuine ya, pengen dapat untung 30% dari harga jualnya misalnya ya. Tapi setelah bayar pajak ya. Jika besar pajaknya ada 20%, saya tuh pernah bilang ke kamu ya. Kalau kamu dapat diskon 20%, maka bayarnya berapa persen? 80%. Jadi jangan 20% kali itu lagi lama. Kalau kamu dapat bonus oleh pemerintah 20%, berarti kamu dapat berapa persen? Ya 120%. Ngerti? Kalau dapat bonus. Tapi kalau dapat diskon, menyusut. Berarti langsung harganya itu 80% aja. Sudah selesai. Nah, terus dari keuntungan sebelum pajak dan semua biaya sebesar, nah ini cash out nih biayanya. Berapa minimal penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan seperti yang direncanakan? Oh ya, walaupun kamu orang IPA ataupun orang yang IPS, ini nggak penting. Karena kamu pasti tahu, apa itu untung? Untung itu jual dikurangi biaya. Atau beli harga pokok. Biaya atau resiko. Nah, resiko kok. Ini rokok nanti. Nah, Randy ketawa nanti. Oke. Nah, sekarang untung itu jual dikurangi biaya. Nah, biayanya kan 500 juta ya teman-teman. Jadi untung itu, nah ini kan ada kata dari penjualan. Nah, kata penjualan saya ganti X. Berarti untung itu adalah X dikurangi 500. Jutanya nanti saja. Jadi ingat ya, kalau ada 500 itu artinya juta. Jadi kalau ada 10 ya 10 juta. Oke? Definisinya udah sepakat ya. Untung itu jual kurangi biaya. Nah sekarang kata soal begini. Jika besarnya pajak 20% dari keuntungan, berarti dapat untungnya itu 80% doang. Karena 20%-nya buat pajak.
80% dari untung. Siapa? X-min 500. Itu sama saja, sama dengan 30% dari jual. Kan untungnya begitu kan? Untung itu kan 30% dari jual kan pengennya kamu? 30% dari X. Gitu bocah-bocah yang baik. Pahami kalimatnya ya? Kalau yang tadi kan, jadi untung setelah pajak itu pengennya sama dengan untung dari jual tadi. Oh berarti Pak, kita hitung. Ini kan per 100-nya sama, ada persennya. Saya coret nih per 100-nya ya. Nih saya coret ya per 100-nya. Sehingga apa? Ini menjadi 80X min. Nah, 80 kali 5.000 berapa tuh? 40.000 30X. Nah, jadi persentasenya udah kita coret ya. Berarti pindah 50X itu 40.000. Kita cek lagi. Ya, benar sih 40.000? Iya betul. 0 coret. X-nya 8. 40 bagi 5, 800. Ya. Nah, 800 teman-teman. Ya. Jadi, betul tuh tadi yang sudah jawab. Jadi dengan kata lain kan tadi udah sepakat ya, kalau 500 itu artinya juta ya. Berarti kalau 800 itu artinya 800 juta. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Oke, silakan chatting kalau malu bertanya secara langsung ya. Oke. Oke, sip. Oh, Kak Ian baru ngeh ya. Laina tuh ini Alma, Masya Allah. Ya, ya, boleh, boleh, silakan. Dasar. Oke, sip. Kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita apa sih tadi? Terdistract Pak ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya, nomor 12. Oke, nggak ada ya. Sip. Kita masuk lagi. Nah, soal nomor 10. Ya. Saya yakin kamu bisa. Ayo, ayo, ayo. Mainkan, mainkan. Coba, kamu otak-atik, intinya kamu bener nggak R itu prima? Apakah R itu prima? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, biasa begitu ya. Jadi R prima itu, kita lihat teman-teman yang baik. Di sini lihat nih, dari yang diketahui ya. Yes, bagus ya, udah nyoba nih, keren ya. Sebenarnya sih Pak Yan udah ngasih soal duluan, jadi kamu tuh udah nyoba tuh. Kalau kemarin ini sempat ya. Oke. Lihat R. R itu P-3, Pak. Betul? Betul. Hanya memindahkan saja R-nya ke kanan, 3-nya ke kiri. Lalu P itu 2Hi, Pak. Jadi dari sini, kamu tuh udah tahu ya, nak. R itu bisa P-3, R itu juga bisa 2Hi-3. Kenapa 2Hi-3, Randy? Karena ini P itu 2Hi di sini. Jadi P-nya saya ganti. Nah, berarti kan untuk tahu bahwa R itu prima atau tidak, cukup tahu lagi, cukup cari tahu Q dan P. Ngerti? Tiba-tiba nomor 1 bilang, R itu 2Hi-3. Lah, dia itu seperti soal, paham nggak? Dia ngasih tahu tapi tidak ada gunanya, ngerti nggak? Randy itu kan mau bikin kopi. Saya mau bikin kopi, Randy itu. Tiba-tiba ada teman ngasih kopi. Bukannya ngasih gula sama air kan? Ya berarti ngapain? Dengan hadirnya nomor 1 ini nggak ada gunanya. Oke? Sekarang hadirnya nomor 2. Nomor 2 bilang, P
adalah 2Q. Lah, P adalah 2Q itu soal. Paham sampai sini? Berarti 1, 2 itu tidak cukup. Pak, gabungin, Pak, gabungin. Digabungin juga, ternyata tidak menghasilkan persamaan yang menemukan berapa Q dan P. Digabungin nggak cukup, masing-masing nggak cukup, berarti jawabannya apa? Jawabannya tidak cukup, yaitu E, error. Ya. Nah, ini udah ada yang jawab, bagus. Nah, makasih. Ada yang belum mengerti tentang hal ini? Ayo teman-teman. Ini sebelum Pak Yan, ini ya. Karena ini cukup singkat kok, tenang aja, gampang sisanya. Oke, lanjut lagi kalau nggak ada. Siap. Berikutnya lagi 9. Silakan chatting. Alhamdulillah. Jadi oke. Sip. Ingat ya teman-teman, ini pertanyaan decision ya. Oke. Jadi kamu tinggal memahami saja ya. Saya ulangi, kamu sudah hafal ya ABCD itu apa? Karena kamu sudah hafal, saya close ininya demi menjadi lembar jawaban ya tersisa-sisa ini ya. Oke, teman-teman, baca soalnya ABC siku-siku. Sudut B-nya 30 derajat. Ini gimana sih soal? Ini mah saya yakin kamu bisa. Pasti siku-sikunya itu yang apa? Yang bukan B gitu ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kamu ngerti nih. Jadi bisa saja begini. B itu 30. Nah, ini AC atau CA. Atau AC-nya begini. Karena nggak tahu kan. Nah, pokoknya ini pasti 90. Nah. Oh, bukan. Maaf. Aduh, saya nggak baca soalnya. Itu apakah ABC siku-siku? Pertanyaannya begitu. Gimana sih? Bukan yang ini. Oke. Berarti kesimpulannya begini. A ditambah B ditambah C itu kan 180. B itu 30 derajat. Ngerti? Berarti kamu sudah dapat B ditambah C-nya 150. Nah, kalau apakah siku-siku berarti harus tegas. Bisa dijawab iya atau tidak. Tiba-tiba ada soal nomor 1. Apa kata nomor 1? A min C 20. Nah, dengan hadirnya A min C 20 itu bisa di maaf ya, ini A ya. Bukan B tambah C ya. Oke. Karena B-nya yang 30. Dengan hadirnya A min C, pasti kamu bisa nemuin dari data yang nomor 1. Bisa diputuskan oleh Hansa apakah ini ya atau tidak gitu. Contoh saya jawab tambahin 2A, Pak. Saya tambahin supaya C-nya hilang. 170, Pak. A-nya itu 170 bagi 2, 85. Kalau A-nya 85 itu C-nya sekian, Pak. Artinya C-nya bukan 90. Bukan 90. Artinya dari sini bisa diputuskan oleh Hansa bahwa dia bukan siku-siku. Nah, karena pertanyaannya apakah, walaupun salah, tetap dipilih, Sabrina ya. Karena jawabannya tidak. Apakah siku-siku? Tidak. Nah, berarti boleh menjawab. Nah, sementara kalau pakai yang nomor 2, itu rawan. Sudut C dikurangi A itu kurang dari A. Ada banyak kemungkinan. Kamu sudah tahu berdasarkan soal A tambah C kan 150. Kan bisa aja ininya 90, si A-nya, ya, C-nya 60. Kan A itu lebih gede dari C itu. Atau bisa jadi ininya 100, ininya 50. Artinya dia menjawab iya dan tidak sekaligus. Pada saat 90 dia iya, siku-siku. Pada saat 100 dia tidak. Berarti ini pelin-pelan.
maka jawabannya adalah I am sorry. Soal ini jawabnya pasti A. Walaupun A itu bukan siku-siku jawabannya. Iya. Nah, gitu ya, dipahami. Artinya bisa diputuskan dengan statement A terjawab bukan siku-siku. Nah, gitu. Oke. Iya, Rania, thank you. Sip. Berikutnya lagi, nomor 8. Ini dalam. Tapi udah saya ubah soalnya. Nah, kalau yang udah pernah ngerjain di BP3, pasti bisa. Tapi saya ubah. Agak panjang saya menjelaskan teorinya. Nah, insya Allah ya, 5 menit lah ya. Saya coba. Ayo yang benar. Ada udah jawab A, ada udah jawab D. Fokus ya, fokus. Mudah-mudahan pada benar semua. Adik-adikku yang baik, lihatin. Garis merah dan garis hitam. Garis merah dan garis hitam yang kedua. Yang pertama namanya sejajar, yang kedua tidak sejajar. Apa yang membedakan? Slope atau kemiringan. Bahasa Jermannya slope. Kalau miringnya beda pasti motong. Kalau miringnya sama-sama gila, ya pasti nggak berantem. Ya, slope. Jadi M-nya ini sama. Ini M1, ini M2. Ini M1, ini M2. Jadi, sejajar itu ketika M1 sama dengan M2. Biasanya, tidak sejajar itu ketika M1-nya beda dengan M2. Apa itu M? Gradien. Gradien itu, bagi yang belum paham, gradien itu diferensial pertama, turunan pertama. Boleh turunan pertama, atau boleh juga YMX plus C, dalam bentuk MX plus C, yaitu M-nya itu. Tuh, itu namanya gradien. Contoh, Y sama dengan setengah X plus 6. Gradiennya MX plus C. Berarti M-nya setengah. Paham ya? Lalu, Y sama dengan 3X plus 7. Gradiennya 3. Ini pasti berpotongan. Kenapa? Karena tidak sejajar. Karena M1 berbeda dengan M2, sehingga dipastikan ini berpotongan. Oke? Mudah-mudahan kamu udah ngerti ya. Jadi kapan tidak berpotongan? Ketika gradiennya sama. Nah, itu gradien kalau modelnya Y sama dengan. Lihat, Y sama dengan, Y sama dengan. Oke, saya simpan. Saya bersihkan teorinya, saya masuk ke soalnya. Adik-adikku yang baik, apa yang dimaksud dengan kata berpotongan di 2 titik? Nah, lihatin. Di 2 titik berbeda. Kalau dia sebuah persamaan kuadrat, itu mainnya diskriminan lebih dari 0. Kalau ini jangan coba-coba kamu pakai diskriminan ya, sesat. Orang ini persamaannya garis lurus ya, jadi jauhkan kata diskriminan. Maksudnya begini loh, ini ada garis merah, saya gambar garis merahnya. Set. Dan ini ada garis biru, yang ini. Garis biru itu yang 2X plus 2Y. Kira-kira 2 garis ini sejajar atau berpotongan? Cek dulu garisnya ya. Anakku yang baik, M-nya berapa yang ini? Yang biru M-nya berapa? Nah, kamu buat Y sama dengan. Kalau Y sama dengan kan nanti min 2X. Y sama dengan min 2X plus 4. Berarti M-nya min 2. Kalau yang ini, kalau saya jadikan Y sama dengan, min X tambah 2 dibagi 2. Dibagi 2 semua. Berarti M-nya ini min setengah. Nah, diturunin ya. Ini M-nya nih, MX plus C. Ini M-nya. Karena M ini min 2 dan ini min setengah, pasti garis itu berpotongan. Gini Tarisa, konsepnya ya, teman-teman. Walaupun kita jawabannya benar, nggak apa-apa.
Berarti dia sudah motong di suatu titik yang namanya titik ini. Nah, pertanyaannya tinggal Anda jawab. Supaya memotong di dua titik, pertama, garis baru tadi, tentu saja M-nya harus berbeda dengan garis merah dan garis biru. Walaupun M-nya berbeda, Tarisa, Randy, Rania, Hansa, walaupun M-nya berbeda, lihat nih, ini kan M-nya berbeda, tuh miringnya kan paling beda ya, si hijau itu. Miringnya beda dengan merah dan miringnya beda dengan... Dia masih mungkin loh motongnya satu titik. Hansa, Tarisa, dan teman-teman. Kapan? Ketika dia motongnya di titik potong tadi. Mudah-mudahan kamu ngerti. Jadi memang ada syarat. Selain gradiennya berbeda, dia juga nggak boleh berada di titik potongnya. Titik potong yang hijau itu. Yang hijau itu apa, Pak? Titik potong ini. Ketika kamu eliminasikan 2x plus y sama dengan 4, dengan X tambah 2Y sama dengan 2. Nih, ini teorinya ya, biar kamu clear. Banget ya. Kamu eliminasi yang bawah kali 2 ya. 2X plus Y sama dengan 4. 2X plus 2Y, 2X plus 4Y sama dengan 4. Kurangi 0, min 3Y, berarti Y-nya 0. X-nya 2. Nanti kamu cari ya. Berarti nggak boleh garis tadi melalui 2,0. Nah, kalau melalui 2,0 udah pasti salah. Maksudnya apa sih? Melalui 2,0 itu X-nya 2, hasilnya 0. Coba masukin ke 4 garis ini. Mana yang dimasukin X2, hasilnya 0? Nomor 2. Ini nggak boleh nih. Gagal. Nah, ini nggak boleh. Ya. Yang dimasukin 0, hasilnya 2. Yang dimasukin 2 hasilnya 0, maaf. Expensive. Kemudian kita masuk, Pak. Sekarang kita cek. Ini M-nya berapa? Min 2. Sama dengan M-nya ini. Udah pasti salah. Ini M-nya berapa? 3. Ada kemungkinan benar, Tarisa. 3 itu. Kenapa? Karena 3 itu M-nya berbeda dengan M ini dan berbeda dengan M ini. Tetapi tadi, dia walaupun kemiringannya berbeda, dia motong di titik potong yang 2,0 tadi. Maka dia juga jadi salah. Nah, mudah-mudahan kamu paham nih sampai sini. Sedangkan nomor 3, M-nya berapa, Pak? Jadikan Y sama dengan ya. Kalau kamu jadikan Y sama dengan itu, berarti min 3X per 6. Min setengah. Nah, kalau min setengah berarti M-nya sama dengan yang ini. Berarti nggak boleh. Dia sejajar. Kalau sejajar itu dia nggak mungkin motong 2 titik. Dia motong 1 titik di merah nanti. Sedangkan nomor 4, Y-nya adalah, M-nya adalah min 1. Berbeda, juga tidak melalui 2,0. Kenapa tidak melalui 2,0? Karena dimasukin 2, hasilnya 9, bukan 0. Maka perfect. Hanya 4 lah yang bisa memenuhi kaidah yang diminta oleh soal. Jadi jawabannya only 4. Apa tuh? D ya, kalau nggak salah. Betul, 4 saja. Pokoknya 4 saja ya. Sip, saya tulis. 4 saja. Ngerti teman-teman? Ayo, semangat. Bismillah. Saya hapus ya. Oke, sudah saya. Berikutnya. Wah, nomor 7. Silakan, harus ada yang jawab. Cepat-cepat. Kita selesai. Nomor 7. Alhamdulillah. Saya cukup senang jika kamu ada yang merespon ya. Oke. Bagus. Benar atau salah? Bukan urusan kamu ya. Kamu sudah mulai berpikir ya. Oke. Adik-adikku yang baik, kebetulan Pak Yan pakai Zoom, jadi gambarnya lebih bagus dan berwarna. Kamu mungkin sudah kenal Kak Yan ya, bagaimana jeleknya tulisan kalau di whiteboard ya. Ya dimaklumi lah. Oke. Nah, kita coba gambar, nah, lebih enak tuh kelihatannya. Oke.
Ada kubus A, B, C, D, F. Nulis A, B, C, D, F, G-nya jangan ngarang. Sudah standar. Yaitu berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi kalau A di sini, lawan arah jarum jam. B di sini, C di sini urut. Mulai lagi E-nya di atasnya A. E, F, G, H. Ya, jadi melawan arah jarum jam. Bukan searah. Ya. Kemudian, nih, A, B, C, D, E, F, G, H. B ke Q. Q di mana? Ternyata Q itu tidak jelas. Q itu ada di sepanjang CH. Sepanjang jalan kenangan. Enggak. Nih garis CH tuh. Nih lihat. Jadi dari C ke H itu ada makhluk yang namanya Q. Di mananya nggak tahu. Q di sini, Q di sini, Q di sini, QQ gitu ya. Oke. Artinya gini, kalau pertanyaannya dari B ke Q, berarti ada B terjauh dan ada B terdekat. Jadi B itu bisa ke sini, ke H, ya, bisa ke C. Nah, menurut Rania, yang terdekatnya kemana, Ran? BC apa B ke H ke B? Iya, thank you sudah menjawab dengan chatting ya. B ke C, betul. B ke C itu terdekat. Berarti terdekatnya adalah 10. Terjauhnya adalah, jadi BQ itu nilainya pakai interval 10 sampai B ke H ya. Berarti B ke H itu adalah diagonal ruang DR. Sisi akar 3 cara cepatnya. Berarti 10 akar 3. 10 sampai 10 akar 3, Bos. Gitu. Itulah nilai BQ. Jadi P itu 10 sampai 10 akar 3. Ini baru ada siswa yang masuk nih. Kemana aja ya Allah. Oke ya, selamat datang ya. Oke. Jadi 10 sampai 10 akar 3. Ini kita ngerjainnya maju ya sampai ke nomor 1 dari nomor 15. Gedean mana sama 15? Daripada kamu bingung, kuadratin semua. Kalau dikuadratin semua berarti ini 100 sampai 300. 15 kuadrat 225. Berarti 225 itu antara ini. Maka jawabannya adalah tidak bisa ditentukan hubungannya. Mengerti? Nah, gitu. Teman-teman. Harus dipahami ya. Jadi kalau melintas itu berarti enggak. Jangan pernah kamu taruh di tengah. Itu ngarang, tafsiran yang ngarang ya. Oke. Tapi kalau pertanyaannya jarak P ke CH, B ke CH, maka cari yang terdekat kalau pertanyaannya jarak titik ke garis. Tapi kalau pertanyaannya jarak titik ke titik, ya nggak ada yang terdekat. Titik ke titik mah titiknya aja ada di mana. Kalau lagi jauh ya jauh, kalau lagi dekat ya dekat ya. Dia sudah implisit ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Silahkan jawab lagi. Ini semakin ringan ya. Harusnya yang jawab semakin banyak. Coba. Yang teliti. Sekali lagi yang teliti. Ayo, nggak apa-apa. Ada sama dengannya. Ingat. Ya. Oke, bagus. Gitu. Ayo teman-teman. Ini bisa loh kamu pasti. Ini soal pemerintah BP3 ya, dia bikin buat contoh doang kali ya dia. Randy jawab nah, ayo. Puput, Rayvan ya. Sofi, Tarisa, silakan chatting. Kemal chatting. Kalau enggak nanti saya datangin ke bawah. Bagus. Kita lihat anakku yang baik, ini soal aslinya. Soal aslinya. Kalau Kemal coret-coretannya ada tuh di depan kamu ya. Sudah diprintkan, langsung dicoret. Boleh. Oke. Nah, sekarang berarti
2x kurang dari min 6. Betul? Betul. Kenapa? Dan ini kan kita bagi 2, teman-teman. Bukan dibagi min 2. Artinya tandanya nggak berubah. Kalau dibagi min 2 baru. Saya bagi 2. Berarti x-nya kurang dari sama dengan min 3. Kurang dari sama dengan min 3 berarti min 3-nya ikut. Ada min 3, ada min 4, min 5. Wah, ini bahaya, Pak. Bisa sama, bisa kurang dari. B dan C. Maka mending D. Tidak bisa ditentukan hubungannya. Nah, hampir. Oke, yang jawab B, saya nggak sebut namanya, hampir benar ketika soalnya ini. Nggak pakai sama dengan. Awas. Kalau soalnya pakai sama dengan, salah. Kenapa? Karena min 3-nya ikut. Jadi, sama juga boleh sebenarnya. Kurang juga boleh. Nah, maka lebih aman jawab D. Ya, bukan lebih aman, memang D jawabannya. Bisa dipahami? Oke? Aman. Ya. Sip. Oh, cukup jelas ya. Lanjut nomor 5. Nah, bagus. Sip. Nomor 5, ini soal P3 ya. Dibayar ganti. Tanya ya, biasa. Silakan, silakan. Adakah yang sudah menjawab? Veda, ini tentang kombinasi Veda ya. Oke. Nah, sip. Dan jangan ketipu dengan perubahan bilangan. Betul. Tadi ada yang sudah menjawab, betul? Jangan. Nah, pertanyaannya begini teman-teman yang baik. Jadi pertanyaannya dinaikin ya. Kalau kemarin kan pertanyaannya jelas. Kalau ini nggak jelas. 2 bola berwarna sama. Loh, Randy pasti tahu. Kalau yang dimaksud warnanya sama, ya berarti 2 merah. Pak, 2 putih boleh nggak? Boleh. Jadi gimana Pak? Bisa 2 merah, bisa 2 putih. Kata bisa itu artinya beracun, bisa ular. Bukan. Kata bisa itu artinya atau. Boleh jadi 2 merah atau 2 putih. Nah, begitu. Atau itu tambah. Kombinasi 2 dari 6. Nah, begitu teman-teman. Per kombinasi 2 dari all seluruhnya. 10. Atau tambah. Kombinasi 2 putih 2 dari 4 per kombinasi 2 dari 10. Paham nggak sampai sini? Karena ada kalimat 2 bola berwarna sama. Jadi warna sama itu ya itu. Merah-merah or white-white ya. Nah, kombinasi kamu sudah saya kasih tahu cara cepatnya ya. Atas bawah. Jadi 6 kali 5 gitu kan. Per 2 kali 1. Ditambah 4 kali 3 per 2 kali. Karena penyebutnya sama, Pak Yan jadiin 1. Ya, karena sama. 10 kali 9, 2 kali 1. Oke, yang atas kamu bereskan. 6 kali 5 bagi 2 berarti 15. Ditambah, coret 6 per coret 5 kali 9. Ya. Ya iyalah, 5 kali 9. Ya. Lalu, berapa tuh? 45. 21. Bagi 3 semua. 7 per 15. 7 per 15 bila dibandingkan dengan 70 per 150, apa yang terjadi? P-nya lebih kecil. Jadi kalau P-nya lebih kecil, Sama. jawabannya C. Iya, pinter. Sengaja Pak Yan tuh gitu. Ya, makasih. Benar. Sama lah ya. Tinggal kali 10 semua ya Put ya. Oke.
Ya, itu jawabannya. Oke, lanjutkan. Pas ya, waktunya tenang aja. Yo, ini. Saya langsung ya, kamu bikin catatan di situ, langsung catat aja, nggak payah jelasin. Menyesuaikan dengan timing. Kali sama bagi itu mempengaruhi jangkauan, modus, ya, rataan. Itu dipengaruhi kali sama bagi. Jadi kalau setiap data diubah datanya, misalnya datanya dikali 2 semua. Rata-rata pertama misalnya ini 7 nih. Kalau datanya dikali 2 semua, berarti rata-ratanya juga dikali 2. Jadi 14. Tapi kalau ditambahin 2 semua, rata-rata juga berpengaruh, yaitu jadi 9. Tapi kalau jangkauan yang berbau-bau selisih, simpangan, itu hanya dipengaruhi oleh kali atau bagi. Jangkauan. Nih. Hanya dipengaruhi oleh perubahan data berupa perkawinan, perkalian, atau pembagian. Jadi kalau datanya dibagi 2, jangkauannya kena efek dibagi 2. Tapi kalau dikurangi dan ditambah, untuk jangkauan tuh nggak ngaruh. Contoh, saya sama Alma selisih umurnya 10 tahun. Sampai kapanpun umur kita itu selisihnya 10 tahun. 5 tahun kemudian ditambahin 5. 7 tahun yang lalu dikurangi 7. Nggak ngaruh. Tetapi kalau dikali, umur Alma dikali 2, Kak Ian dikali 2, maka berpengaruh. Tadinya jangkauannya 10 menjadi 20. Paham sampai sini? Ya. Oke. Kalau gitu, silakan Anda kerjakan. Tidak punya modus kalau X-nya 9, benar nggak? Benar. Ya, karena X-nya 9. Pak Ian nanya. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5. Modusnya apa data ini? 2, 3, Ayo. 5. Iya, bagus. Kalau satunya saya hapus, modusnya apa? Nggak ada. Ayo. Nggak ada. Betul. Karena nggak ada yang lebih kecil lagi. Nah, sama aja dengan tadi 3, 5, 7, 9. Kan nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih dikit. Imbang. Kan? Maka ini modusnya nggak ada. Nah, mudah-mudahan kamu ngerti ya dengan definisi ini ya. Sip. Nah, modus. Berarti satu benar. Nomor 2, median kumpulan data tersebut 5 bila X-nya 5. Benar. Kalau X-nya 5, mediannya 5, Pak. Itu udah ketahuan kok, Pak. 3, 5, 5, 7. Median itu tengah-tengah. Nah, berarti 5. Pak, jangan nulis di atas, Pak. Itu soal. Oke, baik. Nulisnya di sini. 3, 5, 5, 7. Nomor 3, jangkauan data lama adalah 6. Nah, data lama 6. Ketika X-nya 1 katanya. Ya memang benar. Ketika X-nya 1, jangkauannya 6. Dan jangkauan data baru adalah 10 jika setiap data ditambah 4. Benar apa salah? Salah. Salah, karena jangkauan tidak dipengaruhi oleh bentuk penjumlahan, tapi dipengaruhi oleh bentuk perkalian dan pembagian. Apa dalilnya? Ini baru saya cerita tadi. Jadi harusnya jangkauannya tetap 6. Jangan jadi 10 ditambah 4. Gitu. Rata-rata barunya menjadi 6 jika setiap data dikali 2 dikurangi 4. Nah, kalau rata-rata ngaruh. Dikali juga boleh, dikurangi juga boleh. Waktu X-nya 5, rata-ratanya berapa? 3, 5, 7, sama 5. Rata-ratanya dulu dicari nih, rata-rata lamanya ya. 8, 7 tambah 5, 12, 20, 20 bagi 4, rata-ratanya 5 average-nya. Dikali 2, jadi berapa? 10. Kurangi 4. Betul. Nah, berarti ini betul. Berarti jawabannya D demi D. Ngerti? Ngerti. Pak Yan Hadi. Oke, lanjut. Oke, alhamdulillah. 3 pernyataan ya tadi ya. Ingat. Oke, 3 pernyataan. Oke, sip. Gak apa-apa. Belajar. Tapi sudah berpikir tadi. Udah mau berusaha ya. Terima kasih. Nah, sekarang
Nomor 3, apa jawaban yang benar? Ini sudah mulai mudah-mudah. Oke. Ya. Saya mengingatkan, barangkali kamu lupa, dalam soal ya, persamaan kuadrat ya, ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya, diskriminan itu, Sabrina, B kuadrat min 4AC. Kalau X puncak itu min B per 2A. X puncak. Y puncak itu masukin aja XP-nya. Nah, X puncak itu titik puncak ya. Dari sini kamu udah tahu X1 tambah X2 itu min B per A. Rumus zaman dulu ya. Sabrina ini rumus kelas 10. X1 kali X2 ini C per A. Oke. Kemudian kalau diskriminan 2 titik itu diskriminannya lebih dari 0. Diskriminan kurang dari 0 tidak punya titik, diskriminan sama dengan 0 1 titik. Ini hanya X1 saja. Ini X1 dan X2. Ini tidak ada X1 dan tidak ada X2. Ya, seperti itu. Kamu lihat statement ini kurva melalui 0,1. Lo maksudnya X-nya 0, Y-nya harus 1. Bener apa salah? Masukin aja, Pak. Y-nya 1 adalah A dikali 0 ditambah 2 kali 0 tambah 1. Ini Pak Yan sampai ngerinci kayak gini sebenarnya nggak perlu, tapi ini supaya kamu paham. 1 sama dengan 1. Berarti benar, udah selesai. Kamu lagi baik, lagi beruntung, lagi keren. Pak, puncaknya di sini, Pak. XP, kamu lihat. XP itu min B per 2A. Min B. Ini soal ini min 2 berarti. Per 2A. A-nya kebetulan A. Nah, ini udah salah. Min 2 dibagi 2 itu min 1, tapi ada per A-nya. Jadi yang menyebabkan B salah itu harusnya min 1 per A, bukan min 1 doang. Ngerti? Harus XP-nya berdasarkan apa? Ini. Ya, itu X puncak. Mudah-mudahan dimengerti. Cukup ya, itu nomor 3, saya simpan. 2 lagi. Silakan nomor 2. Tadi teorinya. Kalau memotong 2 titik, apa cirinya? Nah, diskriminannya more than 0. Nah. Jadi, nomor 2 itu diskriminannya lebih dari 0, karena memotong 2 titik. B kuadrat min 4AC-nya lebih dari 0. Karisa, Hansa, dan lain-lain. Ini A, ini B, ini C. Kebetulan sekali A adalah A, B adalah 2, dan C adalah 1. Ini Pak Yan rincai, karena ini online. Kamu kadang bingung. Dava, jangan tidur. Ya. B kuadrat, berarti 2 kuadrat, dikurangi 4 kali A, kali C, kali 1, lebih dari 0. 4 dikurangi 4A lebih dari 0, 4 lebih dari 4A, 1 lebih dari A. Pindahkan ke kanan. 0, A-1. Dibacanya A-1 kurang dari 0. Maka jawabannya adalah Bandung. Mengerti? Insya Allah. Wih, keren kita. Udah habis sebelum selesai ya. Nomor 1, apa jawabannya? Udah tahu kan teorinya? Alhamdulillah. Ini harus dua-duanya ya. Soalnya kan tidak habis dibagi 5. Kalau ini habis juga dibagi 5. Nah, anakku yang baik, bagi yang bingung, semua harus jawab ya. Ciri bilangan bisa dibagi 3 itu, digit-digitnya dijumlahkan, hasil penjumlahannya bisa dibagi 3 juga. Itu, kamu cari. Kamu jumlahkan digit-digitnya, tapi bisa dibagi 3 juga ya. Jumlah digit-digitnya, bukan digigit ya. Jumlah digit-digitnya habis juga dibagi 3. Contoh 81. 8 tambah 1, 9. Habis dibagi 3, berarti 81 juga habis dibagi 3. Contoh 372. 3 tambah 7, 10. Tambah 2, 12. Habis dibagi 3, berarti ini habis. Silakan cari semua chatting. Ini penutupan. Oke. Baru jawab 2 orang. Yang lain, ayo chatting.
dijumlahkan, hasil penjumlahannya bisa dibagi 3, nak. Coba. Ayo. Yang E, Kak. Oke. Wah, suaranya kenal nih, ruangannya. Oke. Yang sudah jawab terima kasih. Ya, ini sekedar penutupan ya. Ini recordnya Pak Yan jeda dulu.